Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa paradoks untuk agar bisa dilihat sebagai warning apa saja yang kemungkinan besar ini akan menjadi janji-janji kosong seperti 2014 janji Jokowi yang akhirnya tidak terbukti sama sekali. Jadi di sini adalah pelanggaran-pelanggaran kartel, monopoli, dan ini dibiarkan. Jadi yang tadi pelanggaran itu bukan hanya pelanggaran di dalam etik, di dalam pemberian konsesi, tetapi pelanggaran terhadap undang-undang. Di dalam pidato Prabowo ini memang banyak menggarisbawahi mengenai permasalahan ekonomi karena permasalahan ekonomi adalah salah satu yang menjadi tonggak atau hasil dari pemerintahan ini. Jadi ada beberapa catatan di sini, yaitu Prabowo sendiri menyebutkan mengenai kemiskinan, bagaimana memberantas kemiskinan, lalu kemudian memberantas korupsi yang menyebabkan kemiskinan itu. Dan untuk itu diperlukan penegakan hukum ya yang berkeadilan. Dan secara ekonomi untuk memberantas kemiskinan, keadilan, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi 8%. Yang tidak kalah pentingnya yaitu ada dua hal, menggarisbawahi swasembada pangan dan swasembada energi. Kalau kita lihat poin ini sangat banyak. Pertanyaannya adalah apakah mampu dalam 5 tahun ini semua poin itu dapat dicapai. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa paradoks untuk agar bisa dilihat sebagai warning apa saja yang kemungkinan besar ini akan menjadi janji-janji kosong seperti 2014 janji Jokowi yang akhirnya tidak terbukti sama sekali. Dan kemudian pemberantasan korupsi, kita lihat bagaimana mau memberantas korupsi kalau kita lihat susunan kabinetnya dan terindikasi banyak orang-orang bermasalah di situ. Nah, di sini kita lihat bahwa sepertinya campur tangan Jokowi ini sangat kuat di penentuan ini, di penentuan kabinet. Jadi banyak yang mengatakan bahwa ya, apakah ini kabinet sementara? Lalu Rocky Gerung juga mengatakan bahwa dalam 2-3 minggu ini akan terjadi reshuffle, atau bisa juga ini akan menjadi permanen. Tetapi permasalahan dengan susunan kabinet ini berarti ada kabinet-kabinet baru, kabinet-kabinet yang dimekarkan. Tapi undang-undang APBN-nya sudah disahkan pada akhir tahun yang sekarang ini, pada Oktober untuk 2025. Artinya kabinet di 2025 yang sekian menteri ini tidak akan berjalan karena mereka tidak ada anggarannya. Karena kalau dia mau mendapatkan anggaran itu, maka undang-undang APBN-nya harus dirubah karena APBN itu terinci dari unit organisasi, fungsi, program, dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita lihat ada beberapa kementerian yang nanti tidak ada anggaran atau dia harus numpang di kementerian yang lain, dan itu sampai undang-undang APBN itu dirubah. Jadi kita ingat bahwa pada saat itu ada ketua otorita dan wakil otorita atau semua jajarannya itu tidak dibayar ya gajinya. Karena apa? Bukannya karena pemerintah tidak ada uang. Pada saat itu diisukannya ya ini APBN kita sudah tidak ada uang dan sebagainya. Bukan itu. Karena itu tidak ada anggarannya. Kalau itu dikeluarkan anggaran untuk
kepala IKN, ketua otorita IKN dan sebagainya, maka itu akan menjadi penyimpangan APBN, akan menjadi delik korupsi gitu. Nah, itulah. Jadi di sini ini beberapa kementerian ini tidak akan berjalan. Nah, di lain pihak beberapa kementerian yang seharusnya menangani itu juga tidak berjalan. Ini akan menjadi masalah di dalam kabinet kita. Misalnya saja koperasi, dulu kita ada Kementerian Koperasi dan UMKM, sekarang dipecah Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Undangan APBN-nya bagaimana anggarannya? Kalau ini tidak ada anggaran, maka ini akan terbengkalai. Jadi koperasinya terbengkalai, UMKM-nya juga terbengkalai gitu, karena tidak ada anggarannya. Dan ini potensi yang sangat serius sekali. Jadi semoga bahwa undang-undang APBN ini harus diajukan secepatnya menurut kementerian yang ada, yang sudah berubah itu. Penegakan hukum, ya penegakan hukum ini banyak sekali. Bahwa ya salah satunya katanya IKN akan lanjut, tetapi IKN sendiri adalah bermasalah hukum gitu. Dan banyak sekali penegakan hukum ini belum berjalan secara berkeadilan, dan orang-orang yang ada di situ itu masih menjabat. Seperti misalnya kartu prakerja. Kartu prakerja itu tahun 2020 anggarannya 20 triliun terrealisasi. Tetapi kartu prakerja ini terindikasi sudah melanggar undang-undang karena ditentukan hanya berdasarkan Perpres dan tidak ada anggaran di dalam APBN. APBN-nya dibuat berdasarkan Perpres lagi gitu. Jadi dua Perpres ini adalah bermasalah untuk mengeluarkan uang kartu prakerja 20 triliun. Nah, ini bagaimana? Jadi ini semua termasuk ganjalan, dan kementerian itu masih ada di situ. Pada saat itu adalah Kementerian Perekonomian yang menangani ini kartu prakerja. Jadi banyak sekali masalah jadi penegakan hukum ini bukan hanya ke depan, tetapi juga bagaimana penegakan hukum yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan hukum yang di belakang ini harus ditegakkan juga gitu. Nah, ini menjadi PR terbesar penegakan hukum bagi pemerintahan Prabowo. Pertumbuhan ekonomi 8%. Ya, tadi juga sudah disinggung oleh Rocky Gerung. Ya, bagaimana bisa 8%? Hilirisasi yang mana? Ya, kalau kita lihat bahwa kita punya ini industri ini semua sudah kalah bersaing. Industri baja saja dengan infrastruktur pembangunan infrastruktur yang begitu besar, tetapi kita punya Krakatau Steel sangat ya malah rugi ya di situ. Jadi kalah bersaing sama import steel baja dari China itu naik sekian puluh%. Jadi ini tidak bisa diandalkan untuk daya saing itu. Jadi mau hilirisasi apa? Kalau di hulunya sendiri kita sudah kalah bersaing. Environmental ethics. Jadi kalau kita bilang ini mengenai pemberian nikel, izin-izin dan sebagainya di tambang yang tadi diindikasikan ada KKN, kolusi, nepotisme, dan ini juga didiamkan. Nah, ini masalahnya. Jadi di sini adalah pelanggaran-pelanggaran kartel, monopoli, dan ini dibiarkan. Jadi yang tadi pelanggaran itu bukan hanya pelanggaran di dalam etik, di dalam pemberian konsesi, tetapi pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, ini yang lebih serius daripada environmentally ethics tadi gitu. Dan itu dibiarkan. Nah, kembali kepada pertumbuhan 8%, hilirisasi ini ya cuman satu kita dengar bahwa ini adalah hilirisasi. Hilirisasi yang apa? Garment sudah semakin terburuk. Sritex sekarang ini sudah dinyatakan pilot. Nah, begitu Sritex pilot, ini ada isu untuk bailout. Nah, kita tahu ini akan melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Karena apa? Karena pemerintah atau negara tidak boleh mencampuri keuangan dari swasta, dari perusahaan. Dan ini mau di bailout dengan apa?
mekanismenya. Nah, di sini adalah pelanggaran ke Undang-Undang Keuangan Negara. Sritex ini sudah dipilotkan pada waktu zaman masih Presiden Jokowi. Tetapi kemudian sekarang ini itu waktu di bailout dicicil menjadi 12 tahun dan ternyata gagal bayar lagi, dan karena itu langsung bisa dipilotkan. Nah, jadi tidak ada alasan bahwa pemerintah bisa bailout Sritex. Pemerintah mau bailout BUMN saja harus approval dari DPR. Harus ada penyertaan modal negara dari DPR. Jadi bagaimana pemerintah bisa memberikan talangan atau bailout atau apapun itu kepada swasta? Itu sudah tidak dimungkinkan. Tetapi suara-suara itu ada gitu, dan itu disuarakan oleh pemerintah gitu. Nah, ini paradoksnya. Ya, swasembada energi ini saya khawatir hanya bicara saja karena faktanya ini agak terlalu sulit. Kita mau pakai apa? Mau pakai dari biodegradable dari sawit atau katanya singkong dan sebagainya. Itu prosesnya itu akan lebih mahal dari fosil. Pertama, siapa yang harus menanggung itu? Berarti kita harus menanggung subsidi lagi. Apakah pemerintah mampu? Apa pemerintah berkomitmen untuk memberikan subsidi itu? Yang paling bagus tentu saja bahwa bioenergi itu mau bioetanol atau biodiesel itu disubstitusi sebetulnya kalau di luar negeri, di negara Eropa, Amerika, yaitu memakai tenaga angin atau solar ya. Itu yang benar-benar continue. Tetapi di sini adalah terlalu mahal sekali. Sekali lagi, apakah pemerintah bisa memberikan subsidi dan siapa yang akan menginvestasi di situ, apakah BUMN, apakah swasta, dan kalau swasta apakah akan ditanggung 100%, dibeli 100% oleh pemerintah dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa APBN kita saat ini adalah tidak mampu untuk menyerap subsidi itu. Sedangkan kalau kita lihat bahwa kebijakan dari presiden ini yang akan datang juga dalam 5 tahun yang akan datang, ini akan mengurangi subsidi. Dan ini adalah paradoks dari pemberantasan kemiskinan itu. Mengurangi subsidi juga akan bertolak belakang dengan swasembada tadi, swasembada pangan atau swasembada energi. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya di sini adalah bahwa masih banyak PR yang harus dikerjakan agar ini semua bisa terrealisasi, dan mungkin FDA, Forum Tanah Air ini bisa memberikan masukan-masukan konstruktif kepada pemerintahan yang akan datang. Terima kasih.